Pernah nggak sih kamu semangat banget di awal tahun bikin resolusi? Aku mau lebih sehat, aku mau lebih produktif, aku mau nabung. Tapi entah kenapa, baru masuk Februari, semangatnya udah hilang, dan resolusinya tinggal kenangan. Kamu nggak sendirian, banyak banget yang ngalamin ini. Masalahnya, seringkali bukan karena kita kurang niat, tapi karena cara kita menetapkan tujuan itu salah. Gimana kalau aku bilang, ada sebuah metode yang didukung oleh sains dan psikologi yang bisa mengubah caramu membuat target, sehingga kemungkinan berhasilnya meroket. Di video kali ini, kita akan bongkar tuntas cara menetapkan tujuan yang benar-benar works. Siapin catatan, karena setelah ini kamu bakal siap menaklukkan dunia. Oke, kesalahan pertama dan paling fatal. Tujuan kita terlalu kabur dan tidak spesifik. Aku mau lebih sehat, aku mau sukses, aku mau baca lebih banyak buku. Kedengarannya bagus kan? Tapi otak kita bingung. Sehat itu gimana? Sukses itu apa? Karena gak jelas, kita jadi nggak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya, gak ngapa-ngapain. Maka dari itu, kita butuh sebuah framework, sebuah resep rahasia yang disebut SMART Goals. SMART ini adalah singkatan yang akan jadi panduan utama kita. Mari kita bedah satu persatu. S for specific. Tujuanmu harus jelas. Jangan bilang, aku mau hidup sehat, tapi katakan, aku mau menurunkan berat badan 5 kg dengan lari 3 kali seminggu dan tidak makan gorengan. Jelaskan badannya. M for measurable. Dapat diukur. Harus ada angkanya. 5 kg. Nabung 10 juta rupiah. Baca 12 buku dalam setahun. Kalau bisa diukur, kalau bisa melacak progresmu. Dan melihat progres itu rasanya puas. Bikin kita makin semangat. A for achievable. Dapat dicapai. Tujuanmu harus realistis. Kalau kamu belum pernah lari, jangan langsung pasang target maraton bulan depan. Itu resep untuk gagal dan putus asa. Mulailah dari yang kecil, lalu tingkatkan secara bertahap. R for relevant. Tanyakan pada dirimu, kenapa aku mau ini? Apakah tujuan ini benar-benar penting untukmu atau cuma ikut-ikutan? Kalau tujuan itu nggak sejalan dengan nilaimu, kamu akan kehilangan motivasi di tengah jalan. T for time bound. Ada batas waktu. Ini dia yang paling sering dilupakan, deadline. Tujuan tanpa batas waktu itu cuma mimpi. Dengan memberi batas waktu, misalnya, aku mau turun 5 kg dalam 3 bulan ke depan, kamu menciptakan rasa urgensi untuk bergerak sekarang. Jadi, alih-alih mau nabung, tujuan barumu adalah, aku akan menabung 5 juta rupiah untuk dana darurat dengan cara menyisihkan 500 ribu setiap gajian sampai akhir tahun ini. Keren kan? Punya tujuan SMART itu baru setengah jalan. Sekarang, kita harus mengubahnya menjadi rencana aksi. Pecah tujuan besarmu menjadi tugas-tugas kecil harian atau mingguan. Contoh, tujuannya menulis novel 200 halaman dalam 6 bulan. Action plan-nya bisa jadi menulis 1-2 halaman setiap diri sebelum tidur. Tiba-tiba, tujuan yang tadinya kelihatan mustahil jadi terasa sangat mungkin untuk dilakukan. One step at a time. Terakhir, ada beberapa tips tambahan super penting untuk menjaga apimu terus menyala. 1. Jaga baterai niat kamu. Niat atau willpower itu seperti baterai. Kalau kamu paksakan melakukan 10 perubahan besar sekaligus, baterainya cepat habis. Fokus pada 1-2 tujuan terpenting dulu. Setelah itu jadi kebiasaan, baru tambah tujuan baru. 2. Rencanakan skenario terburuk. Ini krusial. Hidup itu nggak bisa ditebak. Akan ada hari di mana kamu malas, ada urusan mendadak, atau cuaca nggak mendukung. Daripada kaget, antisipasi dari sekarang. Buat rencana jika, maka. Contoh, jika di luar hujan, maka aku akan mengganti lari dengan workout 20 menit di rumah. Dengan begini, penghalang nggak akan bisa menghentikanmu. 3. Cari teman seperjuangan. Ceritakan tujuanmu ke teman atau keluarga yang kamu percaya. Mereka bisa jadi support system yang mengingatkanmu saat kamu mulai malas. Rasa akuntabilitas ini sangat kuat. 4. Rayakan kemenangan kecil. Berhasil lari rutin selama seminggu, traktir dirimu sendiri kopi enak. Berhasil nabung 1 juta pertama, tonton film favoritmu. Hadiah kecil ini membuat otakmu mengasosiasikan proses ini dengan hal yang menyenangkan. Jadi, kunci untuk mencapai impianmu bukanlah tentang menunggu motivasi datang, tapi tentang membangun sistem yang cerdas. Ingat langkah-langkahnya. 1. Ubah mimpimu menjadi tujuan SMART. 2. Pecah tujuan itu menjadi rencana aksi harian. 3. Gunakan trik psikologis untuk menjaga momentum. Sekarang, aku punya tantangan buat kamu. Coba tulis 1 tujuan SMART-mu di kolom komentar di bawah ini. Apapun itu, sekecil apapun, mari kita saling menyemangati. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik tombol like dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan video pengembangan diri lainnya. Terima kasih sudah menonton. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan 1 langkah kecil. You got this. Sampai jumpa di video berikutnya.